Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan merubah jam tangan layar hitam ini menjadi jam tangan warna kebiruan atau hijau kebiruan. Nah, jadi di sini adalah warna hitam, backgroundnya hitam, kita bisa lihat ya, hitam ini hitam. Dan kalau misalkan ini dipencet kayak gini kok mati gitu, itu artinya jam tangan ini baterainya udah mau habis, ini error. Oke. Oke, seperti apa, langsung saja kita bongkar guys. Ingat, untuk membongkar ini tadi sudah saya terangkan ya, bagaimana harus dipencet terlebih dahulu backcase nya ini. Susah juga ini guys. Tuh, ini baterainya juga udah jamuran kayaknya ya. Tadi mana guys bautnya guys? Ini baterainya udah jamuran kayak gini. Itu kalau misalkan lama nggak dipakai, maksudnya jamnya itu kalau bisa dilepas baterainya. Ini udah jamuran, ini udah nggak baik buat kesehatan jam tangan kalau terus diteruskan gitu guys. Oke, seperti kita buang, meskipun bisa tapi itu udah nggak baik buat kesehatan jam tangan. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk membuat background atau LCD hitam ini menjadi biru ke hijau-hijauan, itu adalah kita hafal cara bongkar pasang dari jam tangan ini sendiri guys. Langsung kita bongkar. Untuk membongkar jam digital kayak gini, kayaknya di konten saya udah sering kali ya, itu sudah menampilkan teknik dan cara bagaimana membongkar jam tangan digital ini. Dan kalau bisa itu hati-hati, amatin terus bagaimana saya membongkar, karena kalau tidak itu nanti malah putus-putus angkanya. Oke, kita bongkar. Pelan-pelan guys ya bongkarnya. Oke, sudah terbongkar. Kita bongkar semuanya. Untuk ini kita bisa tarik yang sebelah sininya. Nah, oke, karena ini tuh layarnya hitam seperti ini, kita perlu merubahnya menjadi ini kan negatif, nilai negatif. Kita perlu merubahnya menjadi nilai positif terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan pisau kayak gini, atau kalau misalnya punya benang yang terbuat dari tembaga itu bisa tarik kayak gini. Tapi aku lebih suka, karena ini medannya kecil, saya lebih suka menggunakan ini saja gitu. Oke, untuk ininya membuka ini tuh hati-hati juga, kalau enggak itu bisa retak kacanya. Nah, kita perlu melepas dulu poralisnya seperti ini. Kita lepas poralis ya. Gosong guys, apakah berpengaruh nanti? Enggak gitu, enggak pengaruh guys.
Ini kita gunakan minyak telon dulu. Ini kita lap dulu. Ini masih, kalau punya minyak kayu putih itu lebih bagus guys. Minyak kayu putih, cuma aku nggak punya, ini punya telur anakku ini. Nah ini udah bersih. Oke, langsung saja saya bongkar bagian ininya. Bagian belakang dari LCD ini kita bongkar. Ini bongkarnya juga harus hati-hati juga, karena bisa kalau tergores ininya itu nanti akannya putus-putus. Ini ada pluralisnya 2 kayaknya ya. Gimana kalau dibongkar ini? Nah ini bagian ininya, ini kita bongkar. Nah ini udah mulai udah gosong guys. Lalu kita bisa bersihkan dulu. Aduh, ini ada kena ini guys. Ini nanti kalau misalkan itu bisa ada, kalau kotor ininya tuh bisa putus-putus nanti agaknya. Nah ini kita buang dulu lemnya dengan menggunakan ini minyak telon. Jadi kita bersihkan terlebih dulu biar sisa-sisa minyak telon itu hilang, sampai hilang beneran, bukan hilang pura-pura ya. Kita bersihkan kayak ini terus guys, gosok-gosok sampai bersih, sampai sisa-sisa minyak telon hilang. Lalu setelah ini kita bisa menggunakan yang baru saya dapat, mana tuh? Oke guys, nah ini saya tuh baru dapat kayak gini, itu baru nemu. Bisa menggunakan ini juga sih. Oke, saya buka dulu stikernya ini. Kaca ini biasanya untuk kaca mobil ya, untuk kaca mobil. Kalau tuh kaca jendela atau kaca, pokoknya kaca lah, itu yang bisa membuat kaca ya, kalau misalkan dari dalam atau dari luar itu enggak, kalau dari luar kelihatan, kalau ke dalam enggak kelihatan gitu loh guys. Itu namanya apa, ini bukan poralis, bukan poralis. Ini saya potong dulu biar enak nanti masangnya. Seperti ini. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa
minyak telon itu sampai benar-benar kering ya guys. Itu nanti kita bisa juga kalau punya penghangat itu bisa dihangatkan sampai hilang, tapi jangan panas-panas nanti malah rusak. Ini ada debu-debu juga, kalau bisa dihilangkan debu-debunya itu. Debunya loh guys, jangan itu jangan apa itu yang dihilangkan debunya mas saya, yang kotornya gitu loh mas saya. Ini kok susah tuh guys, susah ini guys. Nah ini terbuka dikit seperti ini, set. Nah ini guys, aduh ini seharusnya enggak, itu sebenarnya pelan-pelan dulu kok langsung kayak gini. Tidak apa-apa, tapi lah terlanjur, mau bagaimana lagi guys. Aduh ini kan tadi kan maksudnya susahnya tuh di sini nanti guys, masalahnya tuh nanti di sini. Seharusnya itu pelan-pelan masangnya, nggak langsung set seperti itu, enggak. Buka dulu guys. Aduh ini ada lemnya yang nempel malah. Kita buang dulu, ini nggak jadi guys. Salah tadi konsepnya, saya harusnya pelan-pelan, nggak langsung kayak gitu loh, kayak masang HP itu loh guys, skotlet. Nah kayak masang skotlet di HP itu loh. Jadi nggak menggelembung seperti itu. Oke. Saya menggunakan ini masih bisa nggak? Aduh nggak bisa guys, aku menggunakan yang besar tadi. Mana ada? Ada yang besar kayak gini ada guys. Aku ambil sisi ini aja yang bagus. Sisi aja ini, sisi yang bagus aja. Nah ini nah gitu. Baru minta potong ininya. Ini dari belakang bisa, kalau dari depan bagaimana ya? Nggak bisa, nanti ketutupan angkanya kalau depan sini. Misalkan gini, nggak bisa guys. Ini aku dari luar aja lah. Nah kayak gini tadi, seharusnya pelan. Aduh jatuh lagi guys, kembali lagi. Susah gampang sih guys. Nah seperti ini, kita pelan-pelan dulu masangnya itu dari ujung sini. Nah gini guys, maksudnya itu gitu, nggak bisa langsung. Jadi nanti ini enak bisa diginiin. Nggak terlalu ngelembung ke nanti jadinya. Ini ada kotorannya. Ini ada kotorannya sih, masalahnya sih. Nah cara
pemasangannya tuh seperti ini. Nah, ini kayak mending kayak daripada tadi. Lalu setelah itu kita bisa potong ini sedikit-sedikit seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa potong bagian ininya untuk memperkecil area. Lalu kita bisa menggunakan pemes atau peso seperti ini. Bisa menggunakannya seperti ini. Oke, kita bisa memotong seperti ini. Ini pinggir-pinggirnya dulu kita potong, yang mudah-mudah dulu. Nah, kita potong dulu yang mudah-mudah. Oke. Nah, kita potong garis seperti ini mengikuti pola. Gitu. Kita udah potong ini mengikuti pola guys ya. Lalu ini juga. Oke, nah kita balikin. Ini sudah mengikuti pola. Sudah, jadi jam tangan ini sudah memiliki layar kebiru-biruan. Bagaimana proses nanti nyalanya seperti apa? Oke, kita pasang kembali mesinnya. Sebelumnya saya masang dulu LCD-nya ini. Nah guys, ini ya. Saya pasang dulu LCD-nya seperti ini. Terus saya pasang ininya dulu. Ini saya sebelum tak lepas dulu karena biar nggak rusak. Nah, itu. Untuk pemasangan LCD sudah saya terangkan di konten saya ya, bagaimana cara memasang LCD seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung cari di playlist daftar putar servis jam tangan. Gitu. Jadi dari kesalahan-kesalahan juga sudah saya terangkan, nggak perlu saya ulangi. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar bisa untuk servis jam tangan ini ya, teman-teman bisa kembali ke daftar putar servis, cara servis jam tangan di situ yang bagian LCD atau jam-jam digital itu. Bagaimana layar bisa nggak putus, biar nggak putus atau bagaimana gitu. Kalau kayak gini nanti malah nggak jadi. Jadi teman-teman nggak bisa menonton satu konten saja, harusnya menonton semua konten untuk servis jam tangan ini. Jadi kalau sudah paham, jadi tahu maksud saya ini bagaimana, nanti tahu, nggak perlu tak jelasin berulang-ulang gitu ya guys ya. Kita pasang semuanya dulu.
Nah ini hasilnya udah mulai kena ini guys. Nanti bisa bersihkan menggunakan apa itu solar juga bisa sih. Solar maksud saya itu Petralit, Petramak gitu. Kalau dulu bensin. Kayak gini. Ini karena nggak ada apa itu putih-putihnya sudah tak terangkan. Silahkan cari dulu di apa itu daftar putar secara jam tangan. Itu udah tak contohin yang mana dulu terus bagaimana itu udah tak terangin semua di konten saya sebelumnya, udah tak terangin semua. Kita nggak perlu apa itu mengikuti anuan pabrik, yang penting kita hafal paham mekanismenya ya gitu, mekanismenya. Kenapa kok harus begini, kenapa kok harus begini gitu. Dan ini juga sudah tak terangin kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Ininya yang masang ini juga sudah tak terangin sih, jadi nggak perlu saya ulang kan guys gitu, masa berulang-ulang. Kalau sudah sampai tataran sini intinya teman-teman sudah apa ya, sudah 50% gitu, sudah 50% menguasai teknik-teknik ilmu saya itu. Karena ilmu saya itu kalau dibandingkan orang-orang lain paling ilmu saya cuma 5% padahal. Tapi kalau teman-teman sudah mengikuti saya sampai sini itu sudah menguasai ilmu saya sekitar 50% gitu. Ilmu pengetahuan saya di bidang jam tangan tentunya guys ya. Jadi teman-teman nggak perlu pengalaman ya, belajar dari pengalaman saya aja ini gitu, nggak perlu pengalaman buka jam tangan. Kalau teman-teman punya di rumah jam tangan kayak gini ya bisa praktekkan gitu. Nah fungsinya apa, faedahnya apa kita belajar seperti ini? Karena kita biar beda dengan yang lain, kita tentunya ya menggunakan cara-cara seperti ini guys. Kalau misalkan kita jualan di pasar, misalkan di pasar tuh yang jualan jam seperti itu banyak banget, tapi kalau kita punya variasi yang berbeda tentunya yang tidak dilonceng oleh pabrik, nah kita di situ bisa memiliki produk yang beda dari lainnya, otomatis kita bisa laku sendiri karena tidak ada yang menyamai gitu. Bukan produk pasaran berarti produk kita gitu. Nah seperti ini bisa nggak ini guys, ini kok nggak ada apa itu angka-angkanya. Sebentar, kamu tenang saja guys, kita belum pasang ininya guys. Nah seperti ini. Nah kelihatan nggak guys itu, ini ya kelihatan kita sudah memiliki jam tangan dengan layar biru guys. Kelihatan ya, polarisnya kita tempel seperti ini. Nanti ini masih banyak lemnya jadi agak gelap, kita bisa bersihkan lemnya ini dulu.
kita bersihkan dulu polisnya ini dari lem-lemnya dulu. Untuk teknik ini sudah tak ajarin ya, yang saya sudah sering kali loh. Jadi teman-teman bisa langsung ke playlist daftar putar jam tangan. Jadi nggak bisa menonton satu video ini kalau mau misalkan paham, harus dari satu ke satunya biar supaya lebih paham gitu. Tapi kalau nontonnya cuma kebetulan nonton dan nggak ada keinginan untuk kesana ya nggak usah gitu. Nah gini, ini kalau misalkan tak buat ke sini, ini masih banyak lemnya sih. Ini cara motong apa itu, di sini motongnya itu terlalu tajam ya. Nah di sini kelihatan ya. Ini ada lampunya. Ini ya tentu saja hidup. Kelihatan nggak sih di situ? Ini lampu nggak terlalu terang. Ini jadi diputar kayak gini. Saya balik ininya. Itu di sini ada dual time jam tangan, lampu. Kelihatan nggak sih? Gitu. Nah kalau ini bernilai ini apa itu? Nilainya menjadi positif. Kalau tak putar kayak gini itu menjadi negatif. Nah itu saya rasa sudah cukup sampai sini teman-teman. Kalau mau memasang tinggal ini pasang saja, atau bisa mengasih perekat pada pinggir-pinggirnya ini gitu. Untuk jam tangan ini bisa ngasih perekat seperti ini. Ini karena masih banyak lem yang apa itu yang menempel di sini, jadi kita harus cari dulu lemnya ini, kita bersihkan dulu biar kelihatan angkanya terang seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup materi saya kali ini. Nantikan saya terus di channel Jodila Wali untuk teknik-teknik lainnya. Nah ini setelah dipasang akan menjadi layar biru seperti ini, yang tentunya lebih mewah ya guys ya. Oke, yang lebih mewah. Ini alarm, ini stopwatch, ini DT dual time atau 3 time, 3 waktu berarti ya. Nah seperti ini, jadi layarnya menjadi kebiru-biruan seperti ini tuh sangat keren guys, beda dari yang lainnya.